إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه على البيت الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. Kita lanjutkan lagi bahasan yang kemarin itu sampai pada permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ilmu itu juga bisa jadi akan menambah siksa seseorang di hari akhirat besok. Na'udzubillah. Wa qad warada fi manaqibil ilmi, dan sungguh ya telah ada keterangan-keterangan fi manaqibil ilmi, di keterangan-keterangan yang agung ya, yang membahas tentang ilmu, wa fadhailihi, dan fadilahnya, baik dari ayatun, dari ayat Al-Quran, wa akhbarun, maupun dari keterangan-keterangan yang ada dalam hadis sahihah, yang sahih, masyhuratun, dan yang masyhur. Oleh karenanya beliau Syekh Zarnuji menyatakan lam nastaghil bidzikriha, ya, beliau tidak menyibukkan diri untuk membahasnya. Hal itu dengan alasan supaya la yatulal kitab, tidak panjang pembahasan yang ada dalam kitab ini, dan kita bisa mencarinya di berbagai macam kitab. Faslun, bab ya, fin niyati, yang mana bab ini menceritakan tentang niat halat ta'allum, ketika belajar. Ini bab yang merupakan bab yang sangat penting ya. Sumala buddalahu, kemudian tidak bisa tidak ya, bagi seseorang yang belajar itu untuk menata dirinya ya, minan niyah, dari menata hati, niatnya itu apa dia belajar itu. Fi zamani ta'allumil ilmi, ketika dia mempelajari sebuah ilmu. Idzin niyah, adapun niat itu hil aslu fi jami'il ahwal, niat merupakan pondasi fi jami'il ahwal, dari berbagai macam perilaku. Hal ini berlandaskan liqaulihi alaihi salatu wassalam, berlandaskan pada sabda beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah, bahwasannya sesungguhnya amal perbuatan itu dilihat pondasinya, dilihat niatnya apa. Haditsun sahih, hadis sahih ini bisa kita jumpai juga di awal kitab Sahih Bukhari ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari beliau juga, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu menyatakan kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Kam min amalin, kam banyak banget ya, sak pirang-pirang, min amalin dari berbagai macam perilaku atau amal perbuatan, yatasawwaru bi surati a'malid dunya, yang mana perbuatan tersebut nampaknya itu ya kayak amal perbuatan yang duniawiyah ya. Wa yasiru bihusnin niat, akan tetapi karena bagusnya niat maka hal itu menjadi min a'malil akhirah, amal yang akan tetap dapat ditemukan faidahnya, manfaatnya sampai besok di hari kiamat, sampai di akhirat besok, karena dia termasuk dari amal-amal yang bangsa akhirat, amal bangsa dunia dan bangsa akhirat ya, amal duniawi dan amal akhirat. Amal akhirat itu secara garis besar itu begini: apabila seseorang itu beramal kemudian itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi amal akhirat. Akan tetapi ketika dia melakukan sesuatu meskipun itu kelihatannya itu untuk amalia akhirat, contoh baca Quran, puasa, haji dan seterusnya, akan tetapi karena salah di niatnya itu nggak ada apa-apanya, hanya ada di alam dunia ini saja, besok di akhirat tidak bisa ditemukan pahalanya, tidak bisa ditemukan manfaatnya, itu tidak bisa ditemukan karena kita semuanya kan akan kembali ke sana ya. Wa kam min amalin, banyak min amalin dari berbagai macam amal perbuatan, yatasawwaru bi surati a'malil akhirah, yang mana seolah-olah ya nampaknya itu merupakan amal akhirat, amal yang sampai langgeng besok bisa kita temukan di akhirat. Sumayasiru min a'malid dunya, tapi dia hilang, musnah ya, menjadi amaliyah duniawiyah saja. Hal itu dikarenakan bisu'in niyah, karena salah dalam menata niat ya, salah niatnya. Ini niat, ini pondasi yang paling pokok, pondasi yang paling pokok. Ada orang misalnya ya pergi haji atau umroh lah ya, umroh, tapi yang dia pikirkan itu, wah teman-teman pada umroh semua ini ya, nggak pantas lah saya kalau nggak umroh itu ya, nggak pantas lah kalau saya nggak umroh. Jadi dia umrohnya itu bukan ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ingin mendapatkan pujian dari makhluk ya, mendapatkan pujian dari makhluk. Maka itu menjadi amal duniawi yang mana besok di akhirat tidak bisa ditemukan, amal duniawi. Jadi ketika mati misalnya ya, kemudian lihat buku catatan amalnya, dulu saya ini pernah umroh tapi ini kok nggak ada balasannya, nggak ada catatannya, ya sudah hilang, sudah hilang. Bahkan suatu ketika saya itu pernah membaca ya dalam sebuah keterangan kitab itu, ada seorang yang menyuguhi tamu ya, hormat tamu. Dia berkata pada keluarganya, tolong ambilkan gelas yang dari haji yang kedua. Akhirnya beliau
Sufyan Ats-Tsauri kalau nggak salah, ingat. Setelah keluar demi mendengar hal seperti itu, berkata pada muridnya, pada santrinya, kasihan orang itu. Kenapa ya Syekh? Amalnya hilang karena dia ingin menunjukkan bahwasanya dia sudah berhaji berkali-kali, ingin mendapatkan pujian dari hajinya itu. Nah, ini bahayanya niat ya. Salah dalam menata niatnya bisa menghapus ya faidah atau pahala dari ibadah yang dilakukan. Kemudian contoh lagi, misalnya seorang yang bekerja, tukang becak, tukang las ya. Dia mencari uang terus ya, Dia kayaknya kan untuk duniawi. Kayaknya orang ngongso-ngongso mencari masalah duniawi. Tapi kita nggak tahu di dalam hatinya itu. Misalnya orang itu dalam hatinya berkeinginan agar jangan sampai dirinya itu tomak pada orang ya, mengharapkan barangnya orang lain sehingga dia bisa mandiri, tidak mengharapkan orang, atau pengennya bisa bersedekah kepada anak istrinya agar anak istrinya atau keluarganya itu bisa nyaman dalam beribadah, maka hal itu menjadi amal akhirat. Bisa jadi meskipun kelihatannya orang itu kedunian ya, kedunian misalnya, bahasanya kan kedunian bahasanya itu ya. Wayam bagi dan seyogianya ayan wiyal muta'allim, untuk menata niat ya, seseorang yang belajar itu untuk menata niat bitalabil ilmi, dalam hal dia mencari ilmu, niatnya itu adalah ridhallahi ta'ala, mencari keridhaan Allah ta'ala, wa darul akhirah, dan tujuan utamanya ketika dia mencari keridhaan Allah Ta'ala, kemudian berpikirnya pada akhirat besok, otomatis ilmunya itu dia keinginannya adalah bagaimana saya bisa ngerti sehingga saya bisa terbimbing. Wa izalatal jahl, dan menghilangkan kebodohan, an nafsi, dari dirinya sendiri. Otomatis ketika orang belajar, maka dia akan mengetahui seluk-beluk mana yang boleh, mana yang enggak, tata caranya bagaimana. Satu contoh, misalnya orang nggak ngerti masalah niatnya puasa ya, puasa Ramadan misalnya. Puasa Ramadan itu niatnya itu ya malam hari, bukan kemudian siang harinya. Orang nggak tahu itu, kemudian kelupaan malamnya ndak puasa, ndak niat, siang harinya saya tadi mulai dari subuh sampai jam sekian ini belum makan apa-apa, belum kemasukan apa-apa, maka saya niat berpuasa bulan Ramadan. Ya ndak bisa ya, kecuali kalau puasa sunnah, kecuali. Makanya biasanya setelah tarawih itu kan niat bareng-bareng ya. Bahkan ada yang niatnya menjamak ya. Dalam 1 bulan ini saya berniat untuk berpuasa Ramadan. Ada yang seperti itu karena kehati-hatian, tapi setiap harinya ya yang bagus ya niat ya. Wa ansa iril juhal, dan berkeinginan ilmu yang dia cari itu ya, itu bisa bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan, bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Bukan kemudian dipakai untuk membodoh-bodohin orang, ngerasa dirinya pinter. Enggak seperti itu. Apalagi dipakai untuk saingan dengan para alim, para ulama, ya salah malah. Jadi ditata niatnya. Wa ihya ad-din wa ibqa al-islam, dan menghidupkan agama serta melestarikan agama. Karena lestarinya agama, berdirinya agama itu apabila ajarannya tetap tersampaikan kepada umat ya. Tapi kalau ajaran
itu tidak tersampaikan kepada umatnya, maka orang berlaku atas keinginan sendiri, atas pemikirannya sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, setiap orang tuh punya pemikiran berbeda, ya nanti akan jadi ruwet. Akhirnya apa? Agama itu bisa runtuh dengan sendirinya. Ya. Fa inna baqa'al Islam, karena sesungguhnya lestarinya agama Islam itu bil ilmi, dengan ilmu. Wala yasihhu zuhdu wa taqwa ma'al jahli, maka dari hal itu, ya, kalau misalnya tidak ada ilmunya, wala yasihhu, enggak sah az-zuhdu, zuhud atau bertakwa, zuhud bertapa, ya, bertapa, wa taqwa, dan bertakwa. Karena apa? Syarat orang bisa bertakwa, syarat orang mau melakukan sesuatu yang zuhud, ya, zuhud itu apa sih? Zuhud itu menghindari apa yang dilarang dan melakukan apa yang diperintah, itu sebenarnya zuhud. Makanya ulama yang zuhud itu ya pasti ahli fikih. Lah kalau misalnya tidak ngerti ilmunya kok mengatakan saya ini orang yang zuhud, ya nggak pas lah istilahnya, itu nggak pas. Lebih mengkaru ilmune, sama dengan orang mengatakan saya ini orang bertakwa, apa ciri ini? Nah, kita kan harus tahu. Makanya wala yasihhu zuhdu wa taqwa ma'al jahl, nggak sah zuhud dan takwa itu tapi dengan kebodohan, tidak mungkin, karena takwa itu letaknya di sini, dan takwa hauna di sini, ya, takwa. Dan untuk memberikan pertimbangan, ya, pertimbangan mana yang sekiranya nanti itu perintah larangan dan bagaimana adab-adabnya, itu adanya di ilmu, adanya di ilmu. Keagungan niat itu memang luar biasa, pondasi. Jadi dari hal yang sedemikian ini, mari kita menata niatnya, sama dengan orang alim itu. Kalau di awal-awal Bidayah Hidayah itu, ya, awal-awal kitab Bidayah Hidayah lil Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, itu banyak juga, ya, banyak juga keterangan-keterangan seperti ini. Intinya para ulama itu mengingatkan jangan sampai salah niatnya, bahkan ketika seorang itu alim, ya, kemudian agar orang itu menghadap kepadanya, agar orang itu nanti menjadi pengikutnya, ya, jadi belajarnya dia supaya alim agar dia punya pengikut, itu sudah salah. Bahkan itu dicontohkan dalam kitab Bidayah Hidayah, kalau nggak salah itu seumpama memberi pencuri alat untuk mencuri, seumpama memberikan pisau kepada seorang pembunuh, ya malah repot, malah salah, malah ndak karuan, ndak pas nanti itu, ndak pas, ya, ndak pas. Ndak pas. Wa ansyada Syekh Al-Imam Al-Ajal Burhanuddin, ya, membacakan, melafazkan sebuah syair Syekh Al-Imam Al-Ajal yang agung, Burhanuddin. Beliau itu Syekh Burhanuddin Shahibul Hidayah, pemilik kitab Hidayah. Syi'ran, syiar li ba'dihim, kepada sebagian ulama, ya, sebagian ulama. Fasadun kabirun alimun mutahaddikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku, huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Fasadun kabirun, ya, sebuah kerusakan yang besar banget.
kerusakan itu bagaimana? Yaitu alimun mutahattik, seorang alim yang nggak mengamalkan ilmunya. Wa akbaru minhu, dan yang lebih besar dari hal itu, jahilun mutanasikun, orang yang beribadah tanpa ilmu. Ruwet. Huma fitnatun, keduanya itu ya, seorang alim yang nggak mengamalkan ilmunya, orang bodoh yang ahli ibadah. Jadi dia beribadah tapi nggak ada landasannya, bodoh, nggak ngerti tata caranya. Itu merupakan fitnatun fil alamina azimatun, merupakan fitnah, kerusakan ya di alam ini yang sangat agung. Jadi merupakan kerusakan yang sangat besar di alam ini. Liman bihima fi dinihi yatamassaku. Jadi orang yang seperti itu kemudian dijadikan panutan, ya rusak. Liman bihima, terhadap keduanya itu, yaitu seorang alim yang nggak ngamalkan ilmunya, atau orang yang bodoh tapi ahli ibadah, kemudian dia dijadikan panutan fi dinihi, di agama, ya tamassak, dia berpegang teguh. Wah, delok iku wong iku ahli ibadah iku, tak contoh nih, padahal dia nggak ngerti ilmunya. Orang yang bodoh itu nggak ngerti. Makanya beda antara orang yang alim dengan orang yang tidak. Sama juga misalnya kita berpedoman pada seorang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, ya rusak juga. Rusak juga. Karena itu merupakan fitnatun fil alamina azimah, merupakan cobaan ya. Fitnah, cobaan, kerusakan di alam ini yang agung, azimah, agung. Liman bihi ma fi dinihi yatamassaku. Ya semoga ya, semoga kita ini diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi tadi niatnya, ini nanti akan ada penjelasannya, ini nanti ditambahkan lagi. Jadi niatnya yang pertama, yang paling utama itu adalah mencari keridhaan Allah Ta'ala, sehingga dia menjadi seorang yang terbimbing, sehingga besoknya dia menjadi seorang yang selamat di akhirat. Karena apa? Karena dengan dia seperti itu, dia ngerti ilmunya, hilanglah kebodohan dalam dirinya. Jadi menghilangkan apa awakmu kok belajar, ya cek bodohku hilang, lewat ngono ya cek aku iki dadi wong sing terbimbing. Kalau sudah seperti itu, semoga ilmunya bermanfaat bagi orang lain ya, bermanfaat bagi orang lain. Bukan digunakan untuk bodoh-bodohin orang atau membujui orang, tapi orang yang mendekat kepadanya secara alamiah, mendekat kepadanya itu menjadi orang yang terbimbing juga. Bukan kemudian orang yang alim itu bertujuan mencari pengikut, bukan, tapi orang mengikuti dengan sendirinya. Nah, orang yang mengikuti ini juga harus melihat orang itu alim yang mengamalkan ilmunya atau seorang yang bodoh yang tidak ngerti. Ngerti ndaknya itu dilihat dari mana? Hukum fikih ya, hukum fikih. Setidak-tidaknya sholatnya bener mulai awal sampai akhir, ngerti tata carane. Posone bener mulai awal sampai akhir, ngerti tata carane. Jadi apa yang menjadi kewajiban dia pada seseorang, kewajiban seseorang pada kehidupannya, dia ngerti. Ya sama seperti di video-video sebelumnya ya, pedagang yang kudu ngerti ilmunya perdagangan ya, seperti itu. Kemudian diniati juga melestarikan agama
ajaran Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Kalau misalnya niatnya sampai ke sini nih kayaknya tinggi banget ya, niatnya tinggi banget ya. Ya cek awak dhewe gak bodoh, cek awak dhewe gak bodoh. Nek wis gak bodoh apa ya dadi wong sing bener beneh. Dadi wong sing bener beneh. Ya kira-kira mungkin seperti itulah mungkin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya ya, pada pembahasan yang selanjutnya masih berkenaan dengan niat. Masih berkenaan dengan niat. Semoga kita senantiasa dalam naungan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam kesehatan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.